Halo, selamat datang di channel Emadi Setiadi. Kali ini saya akan membagikan kisah dari subscriber yang ditinggal pergi pacarnya yang meninggal dunia. Kisah ini sudah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu Kak Depita. Dia menceritakan kisahnya bersama pacarnya via DM Instagram. Sebelum memulai, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan begini kisahnya. Perkenalkan, nama saya Depita. Saya bertemu dengan seorang pria, sebut saja namanya Danu. Di awal tahun 2019, saya mengenal dia karena dikenalkan oleh teman saya yang bernama Fadel. Saat itu, saya anggap Danu hanya sebagai teman biasa, karena pada awalnya dia selalu curhat ke saya, dan ternyata lama-kelamaan sepertinya Danu nyaman. Tapi saat itu saya belum ada rasa sedikit pun ke dia. Lalu 1 bulan kemudian, dia mengungkapkan perasaannya ke saya, dan saya terpaksa menerima dia karena saya gak tega. Dan awal kami pacaran, yaitu tanggal 4 Mei tahun 2019. Pada awalnya saya masih cuek ke dia, bahkan respon saya sangat singkat. Tapi dia sabar dan gak pernah sekalipun ingin minta putus. Seiring berjalannya waktu, saya merasa bersalah dan lama-kelamaan membiasakan diri untuk nyaman ke dia dan menerima dia dengan tulus. Kemudian pada saat itu, kami berdua sudah saling nyaman. Seiring berjalannya waktu, dan saya bisa menilai kalau dia sudah sangat tulus. Bahkan saat pergi ke sekolah pun, dia selalu ngantar. Saat saya ada masalah, dia yang membantu, dan apapun yang saya inginkan, dia berikan. Dia orangnya sangat baik, dan saya belum pernah menemukan laki-laki sebaik dia yang memperlakukan saya layaknya ratu. 6 bulan berlalu kami pacaran. Dia memberanikan diri untuk bertemu orang tua saya. Dia ke rumah, dan dia itu adalah orang pertama yang berani saya kenalkan ke orang tua. Dia pun mengajak saya ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Tentu saya sangat bahagia mendapatkan laki-laki seperti dia. Kemudian di awal tahun 2020, kami masing-masing lulus sekolah dan kami komitmen untuk tidak berkuliah. Karena katanya dia ingin langsung mendaftar sebagai polisi. Namun saat dia ingin mendaftar, dia ke rumah dan saya lihat dia sangat pucat dan muntah. Tapi dia menyembunyikan alasannya. Dia bahkan tidak pernah mengeluh ke orang tuanya dengan kondisi fisiknya. Malam harinya, tepat jam 12, dia sudah drop. Kemudian dia dirujuk ke rumah sakit dan dia dirawat. Tapi saat itu dokter hanya bilang dia mengalami penyakit MAH saja. Kemudian setelah 4 hari dia di RS, akhirnya bisa pulang ke rumahnya lagi. Saat itu juga saya yang merawatnya bergantian dengan orang tuanya. Dan pada tanggal 4 Mei tahun 2020, tepat 1 tahun saya pacaran, dia kembali dirawat di klinik. Dan saat itu dia drop parah. Dan saat itulah dia didiagnosa mengidap penyakit ginjal. Dia ditransfusi darah berkali-kali. Hal itu tentu membuat saya sangat sedih dan saya selalu ke klinik untuk menjenguk dia. Bahkan orang tuanya menyuruh saya untuk merawat dia. Tepat di bulan 6 setelah itu,
dia dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Dan saat itu 1 bulan tanpa kabar dan tidak pernah bertemu. Karena posisinya sangat jauh. Hal itu tentu membuat saya sangat merasa sedih. Karena dia sakit dan saya tidak bisa untuk melihatnya. Dan tidak ada di sampingnya seperti biasa. Setelah 1 bulan dia di Makassar, dia dipindahkan ke RS Bantaeng. Dan saat itu dia sudah sangat parah. Kondisinya dia sesak, kaki dan badannya sudah bengkak karena penyakit ginjalnya sudah hampir stadium akhir. Dan di hari ke-6 saya pergi untuk menjenguk dia lagi. Dan saat itu dia sudah sangat berbeda seperti sebelumnya. Awalnya dia memang sempat membaik, bahkan dia bercanda dengan saya. Saya suapin makan ke dia. Dan hal itu membuat saya sangat senang. Dan saya masih sempat suapin makan ke dia. Di sana 1 hari full saya yang menjaganya. Dan pada saat itu dia memberi saya cincin. Kemudian dia bilang ke saya, "Simpan, jangan sampai hilang. Itu kenangan yang bisa saya berikan." Saat itu saya sangat sedih campur aduk. Di pikiran saya, kenapa harus dia yang merasakan sakit seperti itu? Bahkan dia harus cuci darah 3 kali dalam seminggu. Saat itu dia sudah lebih banyak diam. Dia pun sempat memberi saya uang juga. Dan di WhatsApp pun banyak chat dia yang beri janji-janji yang masih saya simpan sampai sekarang. Dan tepat 7 hari dia di rumah sakit. Dan pada saat itu saya sedang di rumah. Lalu saya menerima telepon dari tantenya mengabarkan kalau Danu sesak napas. Dan bisa dibilang dia sudah hampir sekarat. Saat itu saya langsung ke rumah sakit dan bertemu dengan Danu. Saya menangis melihat dia sudah sesak. Bahkan penglihatannya sudah buram. Dia memegang tangan saya, tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Hati saya sangat hancur, sehancur-hancurnya. Dia laki-laki yang sudah berjanji akan menikahi saya. Dan rencana lamaran pun sudah ditentukan oleh orang tuanya jika Danu sudah membaik. Tapi Allah berkehendak lain. Saat itu dia dirujuk lagi ke rumah sakit Makassar. Dan saat itu baru tiba di rumah sakit, dia sudah koma dan hidup cuma dibantu dengan alat. Kata dokter, racun sudah menjalar ke otaknya karena telat cuci darah dan dia sekarang sudah di stadium akhir. 1 malam dia bertahan hidup dan tepat pagi pukul 9:50 dia meninggal dunia. Dan saya cuma dapat kabar dari adiknya lewat WhatsApp. Dan sekian cerita dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan ceritanya. Semoga amal ibadah Danu diterima dan diampuni segala dosanya. Dan semoga buat kakak yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan diberikan keikhlasan. Dan jika teman-teman punya cerita tentang percintaan atau cerita tentang pasangannya, boleh teman-teman bagikan di DM Instagram saya atau langsung WhatsApp ke nomor saya.